Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan membahas tentang perancangan database. Dan kita masih berada di mata kuliah analisis perancangan sistem informasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Jadi, dalam sistem informasi, yang berbasiskan komputer tentunya terdiri dari beberapa komponen yang harus ada di sana. Yang pertama adalah database, kemudian hardware, database software itu sendiri, user, serta aplikasi software pendukung-pendukungnya. Nah, di antara kelima komponen ini, database lah yang merupakan komponen dasar dari sistem informasi. Artinya, sebuah sistem informasi yang dinamis pasti dan harus membutuhkan yang namanya database di sana. Supaya apa? Supaya data yang diperoleh, informasi yang diperoleh akurat. Nah, kemudian database yang digunakan oleh single user atau hanya beberapa user saja, perancangan database-nya pasti tidak akan susah atau tidak rumit, tidak sulit. Tetapi jika ukuran database-nya berukuran sedang atau besar, di mana di sana bisa terdiri dari 25 sampai ratusan user, maka dari user-user tersebut pasti akan menghasilkan informasi-informasi. Ya enggak? Dan informasi-informasi tersebut pasti akan melibatkan query-query dan program aplikasi yang kompleks, sehingga perancangan database itu akan semakin kompleks juga. Contoh, pada sistem rumah sakit, perbankan, industri-industri mungkin ada di pabrik-pabrik, kemudian ada asuransi, hotel, travel, dan lain sebagainya. Pasti di sana tidak cuma single user, beberapa user, tapi banyak user ya. Nah, sehingga perancangan database pun harus dibuat seefisien mungkin, senormal mungkin gitu. Sehingga user sangat berharap penggunaan database harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan seluruh user tersebut. Nah, mengapa sih harus merancang database? Yang pertama, sistem basis data telah menjadi bagian dalam sistem informasi suatu organisasi. Kebutuhan menyimpan data dalam jumlah yang besar semakin mendesak. Fungsi-fungsi dalam organisasi semakin terkomputerisasi. Semakin kompleks data dan aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data harus dimodelisasikan. Nah, di sini kita langsung masuk aja ke perancangan database itu sendiri. Pengertiannya yaitu proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Proses menciptakan perancangan untuk basis data yang akan mendukung operasi dan tujuan perusahaan. Itu menurut Connelly, tahun 2002. Nah, selain itu, di sini ada tujuan-tujuan dari perancangan database. Yang pertama, memenuhi kebutuhan mengenai informasi dari pengguna dan aplikasi. Yang kedua, menyediakan struktur informasi yang mudah dimengerti oleh pengguna. Yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan kinerja dari sistem database. Di sini ada beberapa proses, 6 proses perancangan database. Yang pertama adalah pengumpulan data dan analisis. Yang kedua, perancangan database secara konseptual. Kemudian pemilihan database management system atau DBMS. Yang keempat, perancangan database secara logika atau data model mapping. Kemudian perancangan database secara fisik, serta implementasi sistem dalam database. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang pertama, yaitu pengumpulan data dan analisa. Pengumpulan data dan analisa adalah proses identifikasi dan analisa kebutuhan-kebutuhan data, yaitu mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk user dan aplikasi. Kebutuhan-kebutuhan dari user dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa.
Nah, di sini ada aktivitas-aktivitas yang ada pada pengumpulan data dan analisa. Yang pertama, menentukan kelompok pemakai dan bidang aplikasinya. Kemudian peninjauan dokumentasi yang sudah ada. Ketiga, analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data. Dan yang terakhir adalah kita membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan untuk wawancara. Kira-kira data apa aja yang harus kita teliti, yang kita analisa, sehingga kita bisa tanyakan kepada user atau klien kita. Kemudian yang kedua, perancangan database konseptual. Tujuannya adalah menghasilkan konseptual skema untuk database yang tergantung pada DBMS masing-masing, ya. Sering menggunakan sebuah high level data model seperti IR atau Entity Relationship Diagram. Selama fase-fase ini, jadi beberapa proses tersebut kita masukkan atau kita transform ke IR diagram, Entity Relationship Diagram. Nah, kita kemarin kan sudah mulai belajar, sudah belajar di FD ya. Nah, setelah itu kita harus merinci lagi, kita harus membuat lagi IR diagramnya. Pada tahapan ini, kita hanya menentukan konsep-konsep yang berlaku dalam sistem database yang akan dibangun. Langkah utamanya, yang pertama adalah prosedur kerja secara keseluruhan yang berlaku pada sistem berjalan. Artinya adalah di sistem itu ngapain aja sih gitu. Proses-proses yang ada di sistem tersebut ngapain gitu. Apa aja yang proses apa saja yang ada di sistem tersebut. Kemudian informasi output apa yang diinginkan dari database. Misalnya ada laporan-laporan apa kira-kira yang ada yang diambil dari database atau dari sistem tersebut. Kemudian apa saja kelemahan dari sistem yang berjalan? Artinya adalah ketika sebuah perusahaan sudah ada sistem yang sedang berjalan di sana, kira-kira kelemahan dari sistem tersebut apa? Sehingga kita tidak membuat kesalahan yang sama dengan sistem yang sedang berjalan tadi. Kemudian yang keempat, pengembangan sistem di masa yang akan datang. Artinya user menginginkan sistem yang seperti apa sih yang akan dibuat ke depannya gitu. Bagaimana tingkat keamanan data saat ini, sistem yang sedang berjalan. Siapa saja yang terlibat dalam sistem yang sedang berjalan. Kemudian apa saja input yang dibutuhkan, yang harus dimasukkan ke dalam sistem. Kemudian fase yang ketiga, jadi pemilihan database itu ditentukan beberapa faktor. Ada 2 faktor yang menentukan, yaitu ekonomi dan organisasi. Ekonomi dan organisasi dibagi menjadi 3 faktor, yaitu struktur data, kemudian personal yang telah terbiasa dengan suatu sistem, dan yang ketiga adalah tersedianya layanan penjual. Secara teknik itu masuk ke ranah teknik ya. Yang pertama, struktur data. Jika data yang disimpan dalam database mengikuti susunan hierarki, maka suatu jenis hierarki dari database harus dipikirkan. Itu susunan hierarkinya, jenis hierarkinya harus kita harus kita pikirkan atau kita harus kita perkirakan, harus kita jadikan pertimbangan. Nah, harus jadi pertimbangan. Kemudian, jika staf programmer dalam suatu organisasi sudah terbiasa dengan DBMS yang dipilih tersebut, maka dapat mengurangi biaya latihan dan waktu belajar. Jadi tinggal pakai aja gitu, nggak usah ada pelatihan, training lagi, nggak ada, sehingga akan menghemat biaya. Kemudian, fasilitas layanan penjual sangat dibutuhkan untuk membantu memecahkan beberapa masalah sistem. Jadi kita harus melihat nih after sales-nya seperti apa jika kita memilih database tertentu. Itu apakah ada maintenance-nya atau lain sebagainya. Kemudian dari sisi teknisnya yaitu keberadaan DBMS dalam menjalankan tugasnya. Ada contohnya jenis-jenis DBMS, kemudian struktur penyimpanannya,
pemakainya gimana, kita jadi secara teknisnya kita harus pertimbangkan itu gitu. Sebelum kita memilih sebuah DBMS, Database Management System. Kemudian yang keempat adalah perancangan database secara logika atau pemetaan model data. Fase selanjutnya dari perancangan database yaitu membuat sebuah skema konseptual dan skema eksternal pada model data dari DBMS yang sudah terpilih tadi di fase ketiga. Fase ini dilakukan oleh pemetaan skema konseptual dan skema eksternal yang dihasilkan pada fase kedua. Nah, pada fase ini, skema konseptual ditransformasikan dari model data tingkat tinggi yang digunakan pada fase kedua ke dalam model data dari DBMS yang dipilih pada fase ketiga. Oke, kemudian ini tadi fase keempat sudah, kemudian masuk ke fase kelima, yaitu perancangan database secara fisik. Proses pemilihan struktur-struktur penyimpanan dan jalur-jalur akses pada file-file database untuk mencapai penampilan terbaik pada bermacam-macam aplikasi. Selama fase ini dirancang spesifikasi-spesifikasi untuk database yang disimpan yang berhubungan dengan struktur penyimpanan fisik, penempatan record, dan jalur akses. Jadi perancangan database berhubungan dengan internal skema. Jadi ada 3 level arsitektur di BMS, yaitu ada external level, conceptual level, dan internal level. Ini saya jelaskan arsitektur di BMS ya. Arsitektur 3 level, sering disebutnya seperti itu. Ada external level eksternal, level konseptual, dan level internal. Gambarannya adalah external level itu external view-nya. Kemudian konseptual skema, konseptual levelnya, dan internal skema atau internal levelnya, di mana keempat tersebut akan disimpan ke dalam storage database. Isi dari internal level yaitu struktur penyimpanan fisik dari basis data. Kemudian, data apa saja yang disimpan dalam basis data, dan kardinalitas relasi dari data. Kemudian external level adalah tampilan basis data dari user. Yang kelima adalah perancangan database secara fisik. Petunjuk pemilihan perancangan database secara fisik. Yang pertama adalah response time, kemudian space utility, transaction output. Response time adalah waktu yang telah berlalu dari suatu transaksi database yang diajukan untuk menjalankan suatu tanggapan atau feedback. Pengaruh utama pada response time di bawah pengawasan DBMS yaitu waktu akses database untuk data item yang ditunjuk oleh suatu transaksi. Dan yang ketiga, response time juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak berada di dalam pengawasan DBMS. Misalnya penjadwalan sistem operasi atau penundaan komunikasi. Space utility yaitu jumlah ruang penyimpanan yang digunakan oleh file-file database dan struktur-strukturnya. Rata-rata jumlah transaksi yang dapat diproses per menit oleh sistem database dan merupakan parameter kritis dari sistem transaksi. Kemudian, misalnya, transaction output itu misalnya digunakan pada sistem pemesanan tempat di pesawat. Artinya kan itu cepat banget ya. Rata-rata jumlah transaksinya perubahannya sangat cepat karena ada langsung transaksi lagi. Begitu juga dengan perbankan. Kemudian yang ketiga, hasil dari fase ini adalah penentuan awal dari struktur penyimpanan dan jalur akses untuk file-file database. Nah, kemudian yang keenam adalah implementasi sistem database.
Implementasi sistem database. Setelah perancangan secara logika dan secara fisik lengkap, kita dapat mengimplementasikan database. Perintah-perintah dalam DDL dan SDL dari database yang dipilih, kemudian dihimpun dan digunakan untuk membuat skema database dan file-file database yang kosong. Kemudian database tersebut dimuat atau disatukan dengan data-data yang lain. Kemudian jika data harus dirubah dari sistem komputer sebelumnya, maka perubahan-perubahan rutin harus diperlukan untuk format ulang datanya yang kemudian dimasukkan ke dalam database yang baru. Transaksi-transaksi database sekarang harus dilaksanakan oleh para programmer aplikasi karena berhubungan dengan kemampuan mereka dalam mengimplementasikan database tadi. Model konseptual basis data yaitu model konseptual merupakan kombinasi beberapa cara untuk memproses data untuk beberapa aplikasi. Pada perancangan model konseptual basis data, ini menekankan ditekankan pada struktur data dan relasi antar field-nya. Pada perancangan model konseptual ini dapat dilakukan dengan menggunakan model data relasional. Teknik normalisasi. Normalisasi yaitu proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan relasinya. Pada proses normalisasi dilakukan pengujian pada beberapa kondisi, apakah ada kesulitan pada saat menambah atau menyisipkan, serta menghapus serta mengubah data pada suatu database. Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasinya menjadi beberapa tabel lagi. Artinya adalah perancangan basis data belum optimal. Istilah-istilah dalam perancangan basis data yaitu ada entitas, ada atribut. Entitas himpunan objek berupa orang, benda, tempat kejadian, atau konsep yang informasinya akan disimpan. Umumnya diberi nama kata benda. Entitas sama dengan nama tabel. Contohnya siswa, mahasiswa, kemudian ada buku, ada kategori buku, ada pegawai. Atribut sesuatu yang menjelaskan entiti maupun relasi, itu atribut ya. Sesuatu yang menjelaskan entiti maupun relasi, elemen data dari entiti atau field atau kolom dan relasi itu sendiri. Atribut sama dengan field atau kolomnya. Kalau tadi entitas merupakan tabelnya, kalau atribut ini kolomnya, nama kolomnya. Contoh pegawai. Pegawai itu entitas, ya kan? Kemudian atributnya itu ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, status, dan pekerjaan. Buku. Buku itu ada atributnya ID buku. Buku itu kan sebagai entitas. Nah, kemudian atributnya ada ID buku, judul buku, ISBN, dan nama kategori. Macam-macam atribut. Ada sederhana, ada komposit. Yang sederhana, atribut sederhana merupakan atribut atomik yang tidak dapat lagi dipecah menjadi atribut lainnya. Contoh, entitas mahasiswa mempunyai atribut sederhana berupa NIM dan nomor HP. Atribut komposit merupakan atribut yang masih dapat dipecah menjadi sub-sub atribut yang masing-masing memiliki arti tersendiri. Entitas mahasiswa mempunyai atribut alamat, maka alamat dapat dipecah menjadi subatribut seperti kota, kabupaten, kode pos.
Entitas dosen mempunyai atribut nama dosen. Kemudian, maka nama dosen dapat dipecah lagi menjadi subatribut, yaitu gelar depan, namanya, gelar belakangnya apa. Itu seperti itu yang komposit, penjelasan untuk komposit. Kemudian bernilai tunggal dan bernilai jamak. Atribut yang hanya memiliki satu nilai untuk setiap barisnya. Contoh, entitas mahasiswa mempunyai atribut NIM, nama, alamat. Isi data dari atribut ini hanya boleh diisi dengan satu data. Artinya satu data adalah setiap mahasiswa hanya memiliki satu NIM, satu nama, dan satu alamat. Kemudian yang bernilai jamak, atribut yang boleh memiliki lebih dari satu nilai untuk setiap barisnya. Contoh, entitas mahasiswa mempunyai atribut hobi. Dari atribut ini boleh lebih dari satu data. Jadi, di dalam mahasiswa tadi ada NIM, nama, alamat, hobi. Dan atribut bernilai jamak itu artinya atribut tersebut boleh lebih dari satu data. Contoh, mahasiswa namanya Rosita, memiliki NIM sekian, beralamat di Jalan Garuda, memiliki hobi. Hobinya bisa olahraga, bisa diisi nyanyi, bisa masak, bisa nonton. Karena satu orang itu mungkin bisa mempunyai banyak hobi. Sehingga kita tulis itu bernilai jamak. Macam-macam kunci pada field, yaitu setiap field selalu terdapat kunci berupa field atau satu set field yang dapat mewakili atribut. Misalnya nomor induk mahasiswa merupakan kunci dari tabel mahasiswa. Sebuah perguruan tinggi, setiap pencarian cukup dengan menyebutkan NIM mahasiswa tersebut, maka dapat diketahui identitas atau detail data mahasiswa yang bersangkutan, seperti nama, alamat, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Atribut atau field kunci tadi dibagi menjadi 3, yaitu kunci kandidat, kemudian kunci primer, dan kunci alternatif. Kunci kandidat yaitu kunci satu atribut atau satu set atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entiti. Satu set atribut menyatakan secara tidak langsung di mana Anda tidak dapat membuang beberapa atribut dalam set tanpa merusak kepemilikan yang unik. Kunci kandidat, tabel pegawai, ada NIK, nomor KTP, nama pegawai, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, dan kota. Ini dalam tabel pegawai ini ada beberapa atribut di sana. Kunci kandidat dalam tabel pegawai di atas dapat dipilih. Bisa NIK, bisa nomor KTP. Nama pegawai tidak dapat dipakai karena sering seseorang mempunyai nama yang sama dengan orang lain. Tempat dan tanggal lahir mungkin bisa dipakai sebagai kunci karena kemungkinan orang dengan nama yang sama dan tanggal lahir yang sama cukup kecil. Kemungkinan tersebut cukup kecil, jadi mungkin bisa dipakai. Nama plus tempat plus tanggal lahir dapat dipakai sebagai kunci. Alamat dan kota itu bukan kunci karena pasti banyak, satu kota bisa banyak orang yang berada di sana sehingga dia tidak bisa dijadikan sebagai kunci. Pada tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama matkul, kurikulum, semester, SKS. Tentukan kunci kandidat di tabel di atas. Kunci kandidat pada tabel mata kuliah di atas dapat dipilih. Kode matkul cocok menjadi kunci. Nama matkul mungkin bisa dipakai sebagai kunci karena kemungkinan nama matkul dengan yang lain ada perbedaan. Kemudian kurikulum plus semester plus SKS plus nilai minimum tidak dapat dipakai karena sering matkul punya data yang sama dengan matkul yang lain. Kunci primer atau primary key. Satu atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entiti. Setiap kunci kandidat dapat menjadi primary key, tetapi sebaliknya.
Sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh terhadap entiti yang ada. Contohnya NIK. Karena sifatnya yang unik, maka tidak mungkin pegawai mempunyai nomor induk karyawan yang sama dengan pegawai yang lain. Nomor KTP bisa dipakai. Misalnya untuk pegawai yang baru belum mendapatkan nomor pegawai, maka bisa digunakan nomor KTP untuk sementara sebagai kunci primernya. Kode matkul bisa dipakai untuk data mata kuliah karena kode mata kuliah bersifat unik. Untuk tiap mata kuliahnya pasti akan berbeda-beda. Kunci alternatif atau alternate key. Kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai kunci primer. Kunci alternatif ini sering digunakan untuk kunci pengurutan misalnya dalam membuat laporan. Kemudian kunci tamu atau foreign key. Satu atribut atau satu set minimal atribut yang melengkapi satu hubungan yang menunjukkan ke induknya. Kunci tamu ditempatkan pada entiti anak dan sama dengan kunci primer induk yang direlasikan. Hubungan antara entiti induk dengan anak adalah hubungan satu lawan banyak atau one-to-many relationship. Oke, di sini ada tugas ke-10, silahkan dikerjakan. Tugasnya cukup mudah. Buatlah database pada sebuah minimarket yang mempunyai berbagai jenis barang, kemudian membutuhkan database untuk memudahkan pengontrolan stok barang. Oke, alhamdulillah. Semoga materi ini bisa dipahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan di WhatsApp grup kelas ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.